Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Salam sukacita bagi kita, salam jumpa kembali dan salam sehat. Selamat pagi, semoga hari ini kita senantiasa dalam keadaan baik. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita Bapak Ibu, kita mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan hari ini. Sebelumnya kita awali di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang kami boleh terima di hari ini. Kami bersyukur untuk hari baru ini, juga kesehatan yang daripada Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau bersekutu bersama dengan Tuhan dalam renungan harian untuk hari ini. Berkatilah kami dan berkatilah firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, ayat renungan untuk kita di hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang keempat. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, siapakah yang berkuasa atas kehidupan kita? Siapakah yang berkuasa atas kehidupan anak-anak? Siapakah yang berkuasa atas kehidupan anggota keluarga? Siapakah yang berkuasa atas kehidupan saudara atau teman-teman kita? Semuanya berada dalam kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, Tuhan adalah penguasa kehidupan kita. Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan adalah yang berhak atas jiwa kita, atas nafas kita, atas keberadaan kita, dan atas segala hal yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berbicara, siapakah yang memiliki jiwa ayah? Siapakah yang memiliki jiwa seorang anak? Siapakah yang memiliki jiwa anggota keluarga kita? Siapakah yang memiliki jiwa orang-orang yang ada di sekeliling kita? Semuanya adalah milik Tuhan. Semuanya adalah punya Tuhan. Semuanya adalah di bawah kekuasaan Tuhan, dan semuanya adalah di dalam genggaman Tuhan. Namun sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Tuhan, Tuhan memberikan kepada manusia kehendak bebas untuk mengetahui dan menentukan kemanakah arah langkah dia. Kita sebagai manusia tahu apa yang baik, tahu apa yang benar, tahu apa yang seharusnya, dan tahu apa yang tidak seharusnya untuk kita lakukan. Masing-masing kita tahu apakah yang menjadi kehendak Tuhan dan apakah yang tidak diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi persoalannya adalah manusia sering tahu apa yang seharusnya dan apa yang sebenarnya dan juga sebaiknya untuk dilakukan. Tapi seringkali keinginan duniawi kita menjauhkan kita daripada hal-hal yang benar, daripada hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan, dan kita lebih banyak melakukan apa yang seturut dengan kehendak kita. Hari ini Tuhan berfirman tentang upah dari segala perbuatan. Dikatakan dalam ayat ini, orang yang berbuat dosa, ia haruslah mati. Di dalam Roma 6 ayat 23a juga dikatakan, upah dosa ialah maut. Upah dari tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah adalah maut. Dan itu sudah kita terima di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena keberdosaan manusia itu, oleh karena cara hidup manusia yang tidak seturut dengan kehendak Allah itu, maka dia menerima upahnya, yakni maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Yesus, upah dari setiap tindakan itu
ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa setiap yang berbuat dosa, ia harus mati. Setiap orang yang melanggar kehendak Allah di dalam kehidupannya, dia akan menerima upah dari tindakan itu. Dia akan menerima upah dari cara hidup itu. Ia akan menerima upah dari hidupnya yang tidak seturut dengan kehendak Allah itu. Dan hal yang sama dengan ketika kita hidup menurut kehendak Allah. Jika Tuhan memberi upah atas setiap keberdosaan, maka ada upah dan janji berkat juga untuk setiap hidup yang menurut kehendak Allah. Saya sudah katakan Bapak Ibu di awal, setiap orang Tuhan beri kehendak bebas untuk bertindak dalam kehidupannya. Lalu yang menjadi perenungan dalam kehidupan kita, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita arahkan untuk melakukan kehendak Tuhankah atau untuk melakukan sesuatu yang jauh daripada keinginan Tuhan? Kita tahu apa yang baik, kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang tidak dikehendaki Allah, dan kita tahu seperti apakah rupa-rupa dosa. Hari ini Tuhan juga mengingatkan kepada kita tentang upah dari setiap hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, upah apakah yang akan kita terima? Upah apakah yang kita rindukan? Upah apakah yang kita harapkan di dalam kehidupan kita seturut dengan cara hidup yang kita lakukan? Jika kita menginginkan berkat, kita menginginkan kehidupan yang baik, jika kita menginginkan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan kita, mari hiduplah menurut kehendak Allah. Tapi jika memang kita menginginkan maut selama-lamanya di dalam kehidupan kita, mari melakukan dosalah di dalam kehidupan ini. Tapi sebagai orang yang beriman, yang hidup kita adalah milik Tuhan, yang jiwa kita berada dalam tangan Tuhan, kita mau dipanggil, hiduplah menurut kehendak Tuhan. Mari jiwa kita, nafas kita, hidup kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kita hidupi, hiduplah menurut jalan-jalan Tuhan. Karena upah ada bagi mereka yang hidup menurut jalan Tuhan. Upah ada bagi mereka yang hidup menurut kehendak Tuhan. Dan upah ada bagi mereka yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari hiduplah menurut kehendak Tuhan. Jiwa kita, nafas kita, hidup kita yang adalah milik Tuhan, mari kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang setia membaharui kami. Terima kasih hari ini Tuhan memanggil kami untuk menyadari bahwa jiwa kami, nafas kami adalah milik Tuhan. Dan oleh karena itu biarlah kami hidup menurut kehendak Tuhan. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kami, ada upah dari setiap hidup, ada upah dari setiap tindakan, ada upah dari setiap perilaku di tengah-tengah kehidupan. Jika orang menghambakan dirinya untuk melakukan dosa, jika orang diperhamba oleh keinginan dunia, maka maut akan menjadi upahnya. Tapi setiap orang yang hidup menurut jalan dan kehendak Tuhan, maka kehidupan yang kekal Tuhan akan sediakan baginya. Karena itu kami bermohon kepadamu Tuhan, ajari kami untuk menuruti kehendak Tuhan, untuk hidup menurut jalan-jalan Tuhan, untuk hidup menurut kebenaran Tuhan. Dalam kelemahan kami mohon anugerahi kami dan topang kami untuk berjalan seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, anugerah dari Tuhan kita Yesus, kasih setia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam nama Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat melakukan aktivitas kita untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Shalom.